Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pagita Saranabila, NPM 1950-2008, kelas A. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hutang jangka panjang obligasi. Langsung aja kita ke materinya. Sebelumnya, apa sih hutang jangka panjang itu? Jadi, hutang jangka panjang itu hutang-hutang yang pelunasannya dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aset lancar. Hutang jangka panjang termasuk di dalam hutang obligasi, hutang wesel panjang, hutang hipotek, uang muka dari perusahaan afiliasi, hutang kredit bank jangka panjang, dan lain-lain. Hutang jangka panjang biasanya timbul dari pembelian tambahan aktiva tetap, kenaikan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lain, atau mungkin juga untuk melunasi hutang-hutang lain. Untuk di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hutang obligasi. Jadi hutang obligasi itu terjadi apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja tetapi tidak dapat melakukan emisi saham baru. Dapat dipenuhi dengan cara mencari hutang jangka panjang. Dalam hal sulit mencari hutang yang jumlahnya dari satu sumber, perusahaan dapat mengeluarkan surat obligasi. Kemudian harga jual obligasi tergantung pada tarif bunga obligasi. Semakin besar bunganya, harga jual obligasi semakin tinggi, begitu sebaliknya. Kemudian pengeluaran obligasi dapat dilakukan dengan cara penjualan langsung atau melalui lembaga-lembaga keuangan. Kemudian pencatatan hutang obligasi. Obligasi yang dikeluarkan dicatat sebagai nilai nominalnya. Jika harga jual obligasi tidak sama dengan nilai nominalnya, maka akan dicatat tersendiri. Jika harga jual lebih besar dari nilai nominal, maka dicatat dalam rekening agio obligasi. Jika harga jual lebih kecil daripada nilai nominal, maka dicatat dalam rekening disagio obligasi. Kemudian pengeluaran obligasi dapat dicatat dengan dua cara, yaitu yang dicatat dengan hanya obligasi yang terjual atau obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat. Seperti pada contoh soal berikut, pada tanggal 1 Januari 2005, PT Manupus merencanakan pengeluaran obligasi sebesar 1 juta dengan bunga 10% per tahun. Obligasi akan dijual pada waktu yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan uang. Misalnya transaksi penjualan yang terjadi seperti pada jurnal berikut. Yang pertama ini yang dicatat hanya obligasi yang terjual. Transaksinya pada 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% senilai 1 juta rupiah. Ini tidak ada di jurnalnya. Kemudian transaksi yang kedua pada 1 April 2005 obligasi nominal 700.000 dijual dengan kurs 105%. Jurnalnya itu di debit ada kas 735.000 dan di kreditnya ada hutang obligasi 700.000 dan agio obligasi 35.000. Kemudian 18 Juli 2005 obligasi nominalnya 100.000 dijual dengan kurs 99%. Jurnalnya di debit ada kas 99.000, kemudian masih di debit di sagio obligasi yaitu 1.000, kemudian di kredit ada hutang obligasi senilai 100.000. Kemudian untuk obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat, transaksinya pada 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% senilai 1 juta. Jurnalnya itu di debit ada obligasi yang belum terjual 1 juta dan di kredit ada otoritas hutang obligasi senilai 1 juta. Kemudian 1 April 2005 obligasi nominal 700.000 dijual dengan kurs 105%. Jurnalnya di debit ada kas 735.000, di kredit ada hutang obligasi 700.000, agio obligasi, kemudian agio obligasi 35.000 di kredit. Kemudian 18 Juli 2005 ada obligasi nominal 100.000 dijual dengan kurs 99%.
kas 99.000, kemudian di Sagio obligasi 1.000 di debit, kemudian hutang obligasi 100.000 di kredit. Obligasi juga dijual dengan cara dipesan terlebih dahulu. Dalam cara ini, pembeli membayar uang muka dan akan melunasi pada tanggal tertentu. Dalam penjualan obligasi melalui pesanan, surat obligasi baru diserahkan kepada pembeli bila harga obligasi sudah dilunasi. Jumlah yang belum dilunasi dicatat oleh perusahaan sebagai piutang dan jumlah obligasi yang dipesan di kredit ke rekening hutang obligasi dipesan. Seperti pada contoh lagi ya, jurnal di sini pada 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% senilai 1 juta. Kemudian 1 Mei 2005 diterima pesanan 200 LB obligasi dengan kurs 101%, pembayaran pertama sebesar 40%. Jurnalnya kasnya 80.800, piutang pesanan obligasi 121.200 di debit, kemudian hutang obligasi dipesan sebesar 200.000 dan agio obligasi 2.000 di kredit. 1 Juli 2005 diterima uang sisa pesanan 60% dari obligasi sebanyak 75 LB, sama dengan 60% dikali 75 dikali 1.010.000 sama dengan 45.450. Jurnalnya kas 45.450 di debit dan piutang pesanan obligasi 45.450 di kredit. Kemudian 1 Juli 2005 70 lembar obligasi diserahkan kepada pemesan. Jurnalnya hutang obligasi dipesan 75.000 di debit dan hutang obligasi 75.000 di kredit. Kemudian untuk obligasi yang terjual dan belum terjual dicatat. Transaksinya pada 1 Januari 2005 merencanakan pengeluaran obligasi 10% senilai 1 juta. Jurnalnya obligasi yang belum terjual 1 juta di debit dan otoritas hutang obligasi di kredit senilai 1 juta. Pada 1 Mei 2005 diterima pesanan 200 LP obligasi dengan kurs 101, pembayaran pertama sebesar 40%. Jurnalnya kas 800, piutang pemesan obligasi 121.200 debit, kemudian hutang obligasi dipesan senilai 200.000 dan agio obligasi 2.000 di kredit. Pada 1 Juli 2005 diterima uang sisa pemesanan 60% dari obligasi sebanyak 75 LB. 60% dikali 75% dikali 1010 sama dengan 45.450. Jurnalnya kas 45.450 di debit dan piutang pemesanan obligasi 45.450 di kredit. Kemudian 1 Juli 2005 75 lembar obligasi diserahkan kepada pemesan. Hutang obligasi dipesan senilai 75.000 di debit dan obligasi yang belum terjual 75.000 di kredit. Apabila pada tanggal penyusunan neraca masih ada pemesanan obligasi yang belum dilunasi, maka saldo rekening hutang obligasi dipesan dilaporkan di neraca menambah hutang obligasi. Sedang rekening piutang pemesanan obligasi dilaporkan dalam kelompok aset lancar jika akan dilunasi dalam masa 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun, maka dilaporkan di aset lain-lain. Rekening agio obligasi menambah hutang obligasi dalam neraca, sedangkan di sagio dilaporkan mengurangi hutang obligasi. Mungkin sampai di situ materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.